Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Desri Dawati di Marini News. Kami masih menyajikan informasi-informasi menarik seputar UIN Suska Riau. Berikut informasi selengkapnya. Berita utama. Dalam pemilihan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Yoga Mahardika selaku gubernur kali ini memilih anggota yang loyalitas. Terpilihnya Yoga Mahardika sebagai gubernur Fakultas Sains dan Teknologi membuatnya lebih keras lagi memajukan Fakultas Sains dan Teknologi. Ia harus memilih anggota yang memiliki loyalitas tinggi. Yoga Mahardika mengatakan loyalitas sangat dipentingkan karena yang akan diperlukan dalam kepengurusan yang siap mengorbankan jiwa dan pikirannya. Bukan hanya sekedar datang, akan tetapi ikut andil melakukan ide-ide dan mau meluangkan waktunya. Nah, jadi di sini nih loyalitas merupakan suatu harga yang penting, salah satu dari poin yang penting dari keanggotaan nanti di BEM-nya. Karena dari loyalitas ini ibaratnya di sini kita membutuhkan orang-orang yang loyal, yang siap mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya terhadap BEM ini nantinya. Karena yang kita butuhkan di sini ini ibaratnya tuh tidak hanya sekedar saat ada acara datang baru bekerja gitu, tapi orang-orang yang siap kapanpun saat ada waktu dia datang, ada acara apa dia ikut berpartisipasi gitu kan. Jadi tidak hanya karena kegiatan mau datang, tapi dia di setengah waktu seperti ini mereka tetap ada gitu. Itu loyalitasnya. Pengumuman yang lolos akan diumumkan pada tanggal 29 Januari nantinya. Ia mengharapkan nantinya yang lolos bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Ayu, Desri Dawati, melaporkan. Berita selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adakan pembekalan PKL bagi mahasiswa jurusan Administrasi Negara, Manajemen, dan Akuntansi di gedung PKM. Pembekalan ini digelar selama 2 hari. Untuk memberikan arahan agar mahasiswa siap dalam pelaksanaan PKL, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengadakan pembekalan PKL. Seluruh mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Pembekalan PKL membahas tentang sikap dan perilaku mahasiswa saat melaksanakan PKL. PKL akan dimulai pada 2 Februari hingga 15 Maret 2015 di tempat yang telah dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Firdaus Agus selaku pembicara perwakilan DPP Inkindo Riau mengatakan, mulailah membangun potensi diri untuk dapat merubah diri dan bermakna bagi semua orang. Saya berpesan kepada siswa untuk praktik lapangan khususnya ya, usahakan mulai daripada diri sendiri kita, karena kalau diri sendiri kita bangun, jadi kalau Anda bertanya, mau kita merubah, karena membangun itu kan berubah. Berubah berarti membangun. Kalau tidak mau berubah, tidak pernah membangun. Kalau tidak membangun, tidak akan pernah berubah. Afdal, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan bahwa pembekalan ini sangat membantu mahasiswa dalam mengetahui gambaran pada saat PKL. Ya, kalau untuk persiapannya lumayan bagus lah, soalnya untuk persiapannya kan kami kan berkoordinasi sama-sama Kosma kan, jadi persiapannya ya cukup matang lah gitu. Kalau menurut saya cukup membantu gitu, soalnya nanti gimana ya, dengan ini kita bisa mengetahui gimana gambaran PKL di sana gitu kan, supaya kita bisa lebih bagus lagi untuk magang. Nurul, mahasiswi jurusan akuntansi, mengatakan bahwa pembekalan ini sangat membantu agar dapat membedakan sikap di dunia kerja dan di kampus. Persiapan ya, yang pertama itu persiapan masalah ya seperti penampilan, terus ilmu yang didapat dari jurusan itu bagaimana nanti mengaplikasikannya di dunia kerja. Ya, membantu karena di situ kan masalah sikap kita gimana, kan beda antara kampus dengan dunia kerja. Semoga PKL ini ya bisa menambah wawasan kita supaya kita bisa terjun ke dunia kerja secara langsung. Jujur dan berdedikasi tinggi merupakan kunci pembekalan mahasiswa dalam melaksanakan PKL. Membuka diri untuk dikritik dan dapat mengetahui kekurangan diri dapat menjadikan seseorang sukses. Amali Makmur, Firdatul Lutfiyah melaporkan.
Berita selanjutnya datang dari Pusat Komputer. Untuk mempermudah civitas akademika, UIN Suska Riau mengakses jaringan internet, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data membuka loket pelayanan pendaftaran billing Wi-Fi di sayap kiri gedung Pusat Komputer. Pada awal tahun baru 2015, Pusat Komputer membuka loket pelayanan billing Wi-Fi di sayap kiri Pusat Komputer dengan menggunakan kartu tanda mahasiswa atau KTM dan mengisi persyaratan pada loket pelayanan. Pendaftaran billing Wi-Fi juga tidak mengenai pembayaran untuk mahasiswa angkatan 2014. Beda dengan pada tahun sebelumnya yang membayar sebesar 50.000 per semesternya. Menurut Kepala Pusat Teknologi Informasi Pangkalan Data, Beni Sukma Negara MT mengatakan, pendaftaran billing Wi-Fi menggunakan 2 kategori, yaitu kategori pertama menggunakan sistem UKT dan kategori kedua menggunakan non-UKT. Sistem UKT tidak memungut biaya, berlaku semenjak tahun angkatan 2014. Sedangkan sistem non-UKT dikenakan biaya sebesar 100.000 per tahunnya. Jadi mahasiswa UIN itu kan ada dua kategori ya. Ada mahasiswa yang UKT, kemudian ada mahasiswa yang non UKT. Mahasiswa dengan sistem UKT itu dimulai untuk angkatan 2014. Nah, dengan model UKT, mahasiswa itu tidak lagi dibebankan dengan pembayaran apapun. Sementara mahasiswa yang non UKT itu dia masih harus membayar billing sebesar 100.000 per tahun. Per tahun? Ya, 100.000 per tahun. Dan dia bisa melakukan pendaftaran billing baik mahasiswa yang UKT ataupun yang non UKT di bagian layanan kita. Menurut Sucianik, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2012 mengatakan, ia sudah mendaftar jaringan Wi-Fi dari semester 1 dan memperpanjangnya hingga sekarang. Mengenai jaringan Wi-Fi, Sucianik mengungkapkan, setiap harinya ia datang ke pusat komputer termasuk hari Minggu. Hal ini dikarenakan jaringan Wi-Fi sangat memuaskan dan ia mengharapkan jaringan bagus ini tidak hanya didapatkan di pusat komputer saja, akan tetapi di fakultas-fakultas lainnya, terutama di Asrama Putri. Dari semester 1 dulu, semester 2 diperpanjang, semester 3 diperpanjang. Mengenai perpanjangnya mengenakan biaya berapa, Kak? 50.000 per semester. Per semester? Iya. Dulunya itu pendaftarannya itu berapa pernah ya? Uang pendaftarannya ada kan? Enggak ada. Enggak ada uang pendaftarannya. Jaringannya gimana, Kak? Jaringannya kadang bagus, kadang menyebalkan. Jujur, kalau sekarang emang top. Jadi kami hari Minggu pun mau ke sini. Kalau kita memang mau universitas yang benar-benar world class university, itu bagusnya di seluruh UIN Suska ini memang kencang seperti di sini. Teddy Iswanto, Desri Dawati melaporkan. Berita selanjutnya, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum adakan sidang ujian munakasah. Peserta munakasah tampak kaku ketika menghadapi ujian. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengadakan munakasah di Gedung Fasih lantai 3 dengan diikuti 5 peserta sidang semester 9 dan 11. Suasana sidang terlihat tegang. Pasalnya, seluruh peserta gugup ketika harus mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Salah satu peserta munakasah, Syafrizal mengatakan, setiap bantahan penguji harus dijawab dengan benar, dan jika kebanyakan diam akan mengurangi poin yang diperoleh. Sebelumnya pasti deg-degan kali kan, soalnya kita nggak tahu siapa pengujinya, tiba-tiba datang pengujinya. Kemudian kita harus mempertanggungjawabkan presentasi apa yang kita teliti gitu, apa yang kita teliti di lapangan, kemudian kita sajikan. Kemudian setiap bantahan dari penguji itu harus dijawab dengan benar gitu. Jadi kalau kebanyakan diam itu setahu saya mengurangi poin. Dalam sidang tersebut terdapat 2 orang penguji, di antaranya penguji pertama mengenai metodologi dari penulisan, sedangkan yang kedua mengenai hasil dari penelitian. Afrizal, Desri Dawati melaporkan. Masih dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Guna memanfaatkan Masjid Al-Jami'ah secara maksimal, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengalihkan musola yang berada di gedung fakultas menjadi perpustakaan. Pengalihan musola Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menjadi perpustakaan fakultas.
Pengalihan ini mendapatkan respon positif dari mahasiswa. Salah seorang petugas perpustakaan, Amrizal, mengatakan pengalihan perpustakaan ini telah direncanakan oleh dekan fakultas. Dari Pak Dekan tuh untuk buat apa, maktabah samilah. Maktabah samilah. Taruh tempat komputer gitu. Oh, tempat komputer, Pak. Enggak, praktikum. Pustaka juga kan, kalau apa maktabah samilah kan untuk cari-cari apa bahan-bahan untuk kita kuning tuh kan. Oh, jadi di sana gitu tempatnya. Mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum Abdul Aziz Al-Farisi mengatakan ia mendukung dengan peralihan musola ini. Pasalnya, demi meramaikan masjid UIN Suska yang sampai saat ini masih sepi. Kalau emang dipindahin ke masjid kan lebih bagus, jadi satu tempat aja semuanya kan, jadi lebih ramai masjidnya. Ya, mendukung sih. Afrizal, Desri Dawati melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, HMJ Fakultas Sains dan Teknologi adakan nonton dan diskusi film Gi di Gedung Teater. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mengambil pesan moral dari film Gi. Acara nonton dan diskusi bareng film Gi tersebut dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan juga diramaikan oleh mahasiswa dari berbagai fakultas. Dekan Faste Hartono MPD menyatakan harapannya agar mahasiswa dapat mengambil pelajaran dari isi film tersebut, terutama idealisme serta jiwa patriotisme sebagai mahasiswa Indonesia yang dicontohkan dalam film tersebut. Mereka bisa mengambil pelajaran dari isi film, terutama di dalam idealisme sebagai seorang pemuda, kemudian patriotisme yang bisa tumbuh di dalam jiwa mahasiswa sebagai anak bangsa tentunya. Azwar Irfananda sebagai ketua panitia acara tersebut mengatakan bahwa acara nonton dan diskusi bareng film Gi ini ditajal oleh seluruh HMJ Faste dan merupakan acara nonton bareng perdana yang ada di Faste. Irfan berharap acara tersebut bisa berlanjut dan dapat bekerja sama dengan BEM Faste. Ini sebenarnya hasil dari kreasi dan kreativitas mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik. Baru pertama kali diadakan. Insya Allah nantinya kami harapkan acara ini akan berkembang dan terus berlangsung nantinya. Mungkin kami akan bekerjasama juga dengan BEM dan juga HMJ. Pemilihan jam tayang tersebut diadakan setelah UAS, guna menjadi media refreshing bagi mahasiswa. Acara tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Faste, tetapi juga dibuka untuk umum. Utami Permatasari, Desmilani Sianora melaporkan. Berita tadi menutup jumpa kita kali ini. Dan untuk mengakses informasi selanjutnya, silakan kunjungi website kami di www.madanitv.uin-suska.ac.id. Saya Desri Dawati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.